Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali berjumpa lagi di Zona King, zona kita ngobrol. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali ditemani oleh tamu-tamu yang sangat spesial. Di kanan kiri saya sudah ada orang-orang hebat. Amin. Orang-orang yang bisa menjadi motivasi buat Islam di Indonesia, terutama Palembang. Di sebelah kanan saya ada Kiai Haji Solihin Al-Mubarok, pimpinan dari Pondok Pesantren Barakatul Qadiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Wawan Eskom, staf tenaga ahli dari DPR RI. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang pertama kita akan tanya-tanya dulu sama Pak Kiai seputar Pondok Pesantren Barakatul Qadiri. Itu lokasinya di mana Pak Kiai? Itu lokasi Pondok Pesantren Barakatul Qadiri itu berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Itu berdiri sudah berapa lama Pak Kiai? Itu pondok pesantren berdiri dari sejak tahun 2007. 2007. 14 tahun. Sekitar 14 tahun sekarang. Itu awal mulanya berdirinya pondok pesantren itu ceritanya macam mana Pak Kiai? Ceritanya dulu begini. Waktu itu kami dari Jawa tahun 1975 mereka orang tua kami dulu teramigrasi zaman Pak Soeharto ke Desa Sidomulyo yang dulu di situ adalah kawasan dari Kecamatan Banyuasin satu yang di desa kami itu namanya Desa Cintamanis Baru. Dan alhamdulillah sekarang sudah pemekaran dari Kabupaten Banyuasin. Desa itu mekar dari Cintamanis menjadi Desa Sidomulyo dan kecamatan kami berubah menjadi Kecamatan Air Kumbang dari Kecamatan Banyuasin 1. Alhamdulillah dulu kami dari Jawa termigrasi ke situ tahun 75. Alhamdulillah terus saya mondok di Lampung Tengah di Bandar Jaya. Di situ kami mondok dari mulai SMP sampai SMA sampai mendirikan pondok pesantren. Setelah itu kami ke Jawa. Setelah itu dari Jawa kami pulang ke kampung kami mendirikan pesantren itu tahun 2007 awalnya dulu. Dan pesantren itu memang bukaan dari awal, bukan meneruskan. Kami mendirikan pesantren itu dari saat tahun itu masih hutan belantara. Di situ kami buka dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim, meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan cita-cita para guru kami untuk mendirikan pesantren di daerah Banyuasin ini. Dan alhamdulillah perjalanan 13 sampai 14 tahun ini perkembangannya sangat pesat dengan adanya pembangunan didukung dari beberapa sektor, dari masyarakat, dari pemerintah dan elemen yang lain. Alhamdulillah 13-14 tahun ini kami sudah memiliki lahan pesantren itu berkisaran 13 hektar untuk lokasi pesantren, dan gedung-gedung alhamdulillah sudah layak untuk dihuni oleh santri, walaupun banyak di sana sini masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Tapi alhamdulillah dari donatur-donatur yang sudah ada, diantaranya adalah pemerintah itu tadi pemerintah setempat dan pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan, dan diantaranya adalah Dewan-Dewan DPR dari Kabupaten, Provinsi dan dari pusat. Diantaranya adalah dari Bapak siapa itu? Pak Edi Santana yang kemarin mengirim program kami yaitu MCK, kamar mandi yang dari Kementerian
PU. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmati oleh santri pembangunan itu, dan alhamdulillah. Dan nanti akan menyusul program lain, ialah pembangunan Rusunawa tahun 2022 ini dengan alokasi dana berkisaran sekitar 4M, lantai 2 yang diperuntukkan untuk layak huni santri, rumah santri Rusunawa. Jadi Rusunawa itu diperuntukkan untuk santri semua? Ya, untuk santri semua. Dan alhamdulillah untuk pembangunan Rusunawa itu sudah kami persiapkan lokasi 4 hektar untuk perkembangan pondok pesantren yang ada di Air Kumbang, yaitu pondok pesantren Barokatul Qadiri. Dan ini Ustaz, untuk santri sendiri ada berapa banyak itu? sekitar 200 lebih putra putri. Putra putri. Ya. Itu untuk kamarnya Untuk rencananya untuk kamar bisa santri putra. Dan alhamdulillah kami di situ dengan perkembangan pondok pesantren yang sudah ada 13 tahun ini. Awal mulanya pesantren itu kami mendirikan salafiyah diniyah khusus untuk agama. Tapi karena tuntutan zaman yang harus diikuti, pesantren itu jarak 1 tahun membuka pendidikan formal. Di antara pendidikannya adalah kami membuka salafiyah diniyah. Yang kedua dari formalitasnya yaitu pendidikan madrasah sanawiyah setaraf dengan SMP. Dan madrasah aliyah setaraf dengan SMA. Itu untuk visi misi pesantren tuh, ya. Apa visi misinya? Visi misi kami adalah mencetak kader yang punya akhlakul karimah dan menyiapkan generasi yang punya masa depan yang baik, yang punya wawasan imtak dan imteknya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong masalah pesantren, kita di sebelah kiri ini ada Bapak Wawan. Iya. Nah, Pak Wawan ini cukup religi. Amin. Oke. Cukup religi, membantu dan menggalangkan dana buat para pesantren, masjid dan taman-taman pendidikan. Nah, apa be yang sudah diperbuat Pak Wawan ini ke pesantren? Alhamdulillah untuk sosok Pak Wawan itu kami lihat dan kami pandang sangat bagus untuk menyupport pendidikan yang ada di pesantren, terutama di pesantren kami. Dan kita harapannya bukan pesantren kami aja, untuk pesantren-pesantren yang ada di Banyuasin dan Sumsel ini. Beliau sangat bagus untuk silaturahminya kepada kiai, mohon doa restunya, dan mudah-mudahan untuk Pak Wawan diberikan kesehatan dan berkah umur. Sehingga pernah beliau untuk minta doa kepada kami, para kiai, jajaran kami. Beliau adalah staf Pak Edi Santana dari Partai Gerindra yang insya Allah mempunyai niat, entah nanti perahunya dari mana, beliau mau niat mencalonkan diri menjadi anggota dewan ya, DPRD Kabupaten Banyuasin. Entah nanti perahunya dari mana, tapi dari sosok beliau kami lihat ya cerdas, ya, agamis, dan kayaknya ambisi untuk memperjuangkan agama dan masyarakat. Karena itu kami sebagai kiai ya dimintai doa restu sebagai sesama muslim. Ini kami sangat memberikan antusias dan doa, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini buat Usbak Wawan ini. Ini kan udah banyak gerakan yang sudah dilakukan ke pesantren dan tempat-tempat ibadah. Ya. Nah, itu berapa program sudah Pak Wawan lakukan untuk pesantren? Kalau untuk pesantren itu dari 2020 kita usulkan Pak Kiai ya. Ya. Itu ada sekitar 14 dan alhamdulillah itu sudah 7 terrealisasi. Salah satunya itu adalah pondok pesantren Barokatul Qadiri, itu punya Pak Kiai kita, guru kita, alhamdulillah itu terrealisasi. Sekarang sudah berjalan. Insya Allah Pak Kiai tidak lama lagi ya. Mungkin dalam beberapa minggu ini sudah selesai dan sudah bisa dinikmati oleh para santri. Itu subhanallah itu. Itu perjuangan kami sudah cukup panjang.
Mungkin Pak Kiai sudah tahu sendiri, dari PU itu sampai dikawal benar-benar. Alhamdulillah itu Pak Kiai dengan sesuai spek Pak Kiai yang ini kan itu sudah ini Pak, sudah bagus. Alhamdulillah itu insya Allah selesai. Ini kemungkinan sudah insya Allah juga Pak Kiai itu Pak Kiai sudah dengar sendiri, sudah lihat sendiri, sudah disurvei Rusunawa. Insyaallah. Kita berdoa, kita dorong terus biar Insyaallah. segera 2002 ini kita bangun oleh pihak kementerian agar bisa dinikmati oleh para santri dan santriwati. Kita terus berdoa, Pak Rian, bagaimanapun agama adalah utama. Itu kenapa motivasinya ke agama? Kan banyak kalau pejabat-pejabat itu pendidikan, ke ekonomi. Tapi Pak Wawan kelihatannya khusus ke agama. Itu motivasinya apa kawan? Kalau secara pribadi kita kan masuk umatnya Rasulullah. Dan saat ini memang pondok pesantren Pak Kiai memang belum banyak ya di Sumsel ya. Ya. Setahu saya itu banyak di Jawa Pak. Nah, bagaimana caranya kita harus berjuang yang di pusat agar bisa dibawa ke Dapil oleh Pak Edi Santana itu. Beliau yang membawa ke Dapil. Kalau kami hanya staf itu pelantara Pak. Nah, pelantara. Jadi kita ini di apa yang diperintahkan oleh Pak Edi kita harus siap. Nah, kebenaran di Jakarta itu memang harus Pak, harus wajib itu kan Dapilnya Pak Edi. Kewajiban kita adalah memperjuangkan Pak, bagaimana pesantren itu jadi layak, bisa dipakai, jangan seperti yang terbengkalai, itu kan sayang. Salah satunya itu kan untuk mendongkrak agama kita juga Pak. Kalau itu buruk, pesantrennya atau tidak bisa dipakai, bisa merugikan untuk kita juga sebagai agama Islam. Kira-kira begitu Pak. Untuk Pak Kiai tadi bicara masalah Jawa dan daerah-daerah lain. Untuk santri Pak Kiai sendiri itu berasal dari mana aja Pak Kiai? Untuk santri kami menyebar ya, bukan dari kawasan Banyuasin pada khususnya, tapi menyebar dari provinsi lain. Sumatera Selatan juga ada, dan antara kabupaten-kabupaten yang lain juga ada. Intinya pesantren ini diperuntukkan bukan untuk satu daerah, tapi memang untuk umat Islam, mukminin mukminat, bagi yang berniat untuk melaksanakan pendidikan agama yang menimba ilmu. Jadi di sini santri kami adalah majmuk dari mana-mana, dan alhamdulillah sampai sekarang berdatangan dari sini berganti, dan antara desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, dan kabupaten antara kabupaten. Jadi bukan dari satu tempat aja, alhamdulillah. Jadi buat Pak Wawan ini kan dari Komisi 5 nih Pak Wawan. Iya, benar. Komisi 5 kan itu bidangnya kalau tidak salah Infrastruktur. Tapi ini beralih ke pesantren. Itu kan kalau tidak salah ada komisinya tersendiri. Ya, Komisi Agama ya. Komisi Agama. Tapi kalau dari Komisi 5 bisa ke Komisi Agama. Jadi begini Pak Rian. Memang itu kan Komisi Agama. Tapi kan pembangunan masuk infrastruktur. Jadi kan baliknya ke Komisi 5. Nah, terus ada lagi Pak Kiai. Kita berdoa sama-sama. Bis sekolah kami sudah janji. Untuk Pak Kiai 2023. Doakan. Amin, amin, amin. Itu di sekolah itu bantuan yang pernah dilakukan di Pondok Pesantren Solihin Hasibuan. Nah, itu kita akan perjuangkan juga Pak Kiai. Gunanya bis sekolah itu biar para santriwati itu bisa memakai, memobilisasi untuk biasa ke ziarah, ke makam para wali, atau kunjungan ke pesantren mana. Jadi nggak perlu lagi kita sekarang mau sewa, mau ini, tinggal cuma siapkan bensin, sopir, mobilnya itu milik pesantren. Pesantren. Itu yang kita perjuangkan. Kalau bisa di 2022 bisa dapat. Amin, amin. Pokoknya sebelum itu kami janji
bisa terrealisasi. Itu niat saya itu. Insya Allah terrealisasi itu. Kayak gini bertanya kalau masalah biaya Pak Kiai. Ya. Biaya untuk masuk pondok pesantren sendiri itu berapa Pak Kiai? Kalau biaya kami masih relatif dibilang kecil ya, kecil biar besar nggak besar. Untuk masuk pesantren kami itu satu pendaftaran di uang muka sudah mencakup semuanya berkisaran masih kurang lebih 3 juta, dan per bulannya berkisaran sekitar 750 untuk santri makan minum di situ pendidikannya, karena kami bukan jual harga pesantren itu, karena pesantren kami ini kebanyakan wali muridnya itu orang-orang masih kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau memang kami mau mengenjot untuk harga, kayaknya kaum menengah ke bawah ini tidak bisa untuk menikmati pendidikan untuk pesantren. Tapi kalau sudah menengah ke atas dipersilahkan untuk memilih pesantren-pesantren yang sudah memang bonafit. Jadi kami memang relatif masih terjangkau buat kalangan masyarakat yang kalangan menengah ke bawah. Itu aja. Ini pertanyaan terakhir Pak Kiai. Ya. Keinginan atau impian dari pondok pesantren sendiri kepada pemerintah itu apa Pak Kiai? Impian kami kepada pemerintah ini mengharapkan bisa menyupport untuk pendidikan pesantren melalui undang-undang pemerintah yang sudah disahkan, itu benar-benar diterapkan untuk pesantren, karena pesantren ini memang lembaga yang mendidik putra-putri kita dunia akhirat, bukan untuk mendidik dunia aja. Maka perlu diberikan perhatian khusus dari pemerintah, baik di situ material untuk pembangunannya dan baik untuk dana untuk bos guru dan kesejahteraan murid. Itu kami sangat mengharapkan. Makanya kami sangat mendukung kepada anggota dewan yang di situ memang berangkat dari doa-doa pesantren untuk memperjuangkan hal itu, yang semuanya untuk kemaslahatan umat, supaya Indonesia ini tercipta anak-anak pendidikan yang berbasis dari pesantren agama, supaya moral kita ini bisa terkendali, karena untuk bangsa dan negara ini memang sangat diperlukan untuk moral yang akhlakul karimah. Gitu. Dari Pak Wawan ini, dari segi pemerintahan, mewakili pemerintahan dan staf tenaga ahli, apa sih program-program untuk memancing masyarakat agar bisa ke pesantren? Ya, salah satunya tadi program yang sudah kita turunkan itulah MCK, pondok pesantren itu, yang kalau di Komisi 5 itu namanya sarana dan prasarana pondok pesantren di ini MCK. Itu yang sudah kita pancing. Nah, kedepannya itu nanti ada rusunawa tadi, senawa, terus lagi ruang kelas baru itu lagi mau diperjuangkan lagi gimana caranya biar pihak madrasah bisa mendapatkan juga, jangan harus pihak negeri, karena kan pihak madrasah ini kan perlu juga Pak, walaupun dia swasta kan. Ya. Itu yang harus kita perjuangkan Pak. Jadi mungkin Pak Kiai dan Pak Wawan mungkin cukup di sini dulu pembicaraan kita malam hari ini, obrolan kita. Ya. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, buat seluruh warga, agar bisa menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Amin. Akhir kalam, saya Rian Gemas dan Ustadz Solihin Al-Mubarak dan Pak Wawan. Siap. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.